Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat sore, salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten sekda bersama pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para rohaniwan, anggota tim Pansel, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 diselenggarakan acara pengukuhan, pelantikan dan pengambilan janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816-20/BKD-3.2 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama serta pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.2.6/19
1422 garing SJ tanggal 20 Maret 2024. Hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B data 348 garing JP titik 00 titik 01 garing 01 garing 2024 tanggal 26 Januari 2024. Hal rekomendasi hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama dalam rangka rotasi mutasi di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1085 garing R datar AK titik 02 garing SD garing K garing 2024 tanggal 17 Februari 2024. Hal pertimbangan teknis pengukuhan dan mutasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1483 garing B datar AK titik 02 garing SD garing K garing 2024 tanggal 4 Maret 2024. Hal klarifikasi pengukuhan dan mutasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1901 garing R datar AK titik 02 garing SD garing K garing 2024 tanggal 25 Maret 2024. Hal pertimbangan teknis pengukuhan dan mutasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan dengan hormat pejabat pimpinan tinggi Pratama yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor BKD.013.1 garing 1 Romawi garing 59 garing PK data JS garing 2 Romawi garing 2019 tanggal 15 Februari 2019 dan nomor selanjutnya terbaca. Pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 1 keputusan ini. Ketiga, mengukuhkan pejabat pimpinan tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 2 keputusan ini. Keempat, pegawai negeri sipil sebagaimana disebut pada diktum kedua dan ketiga keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 26 Maret 2024. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia GL Kalake. Lampiran 1 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.2.1 garing 20 garing PKD titik 3.2 tanggal 26 Maret 2024.
Pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Henderina Sinti Kodat SPMSI, jabatan lama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yosef Rasi Esos MSI, jabatan lama Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ruth Diana Laiskodat SSI APT MM, jabatan lama Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur. George M. Hajo SH, jabatan lama Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Insinyur Yohanes Octavianus MM, jabatan lama Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Insinyur Maksi Yain Erik Menabu MT, jabatan lama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Yusuf Leri Rupidara MSI, jabatan lama Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ambrosius Kodo Esos MM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Insinyur Cornelis Wadu MSI, jabatan lama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sylvia Ratnawati Pekujawang SPMM, jabatan lama Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Linus Lucy SPD MPD, jabatan lama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Dr. Anda Hilda Gardis Gria Seran, jabatan lama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Gigi Iin Andriani MKes, jabatan lama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Petrus Serantahu, jabatan lama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan. Dr. Andus Setribing MSI, jabatan lama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nolio Jose Pelokila Esos MM, jabatan lama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Marsianus Jawa MSI, jabatan lama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Kanisius HM Mau MSI, jabatan lama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jabatan baru Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Anda Flori Erwisan MM, jabatan lama Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhya GL Palaki. Lampiran 2 Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816.20/20/PKD.3.2 tanggal 26 Maret 2024. Pengukuhan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Anda Bernadetta Mariam Usboko MSI, jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Samuel Halundaka SIP MSI, jabatan baru Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Victorius Manek Esos MSI, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ondi Christian Siagian SE MSI, jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alexon Lumba SHMH, jabatan baru Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Priscilla Kiparera SE, jabatan baru Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dr. Andus Boris Alexander Ringi MSI, jabatan baru Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oderman Sumbu SHMAMH, jabatan baru Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhya GL Palaki. Persiapan pelantikan. Pejabat yang akan dilantik dan dikukuhkan dimohon berdiri. Kepada saksi dan rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur menuju meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan janji menurut keyakinan masing-masing? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang bersungguh-sungguh. Janji ini adalah komitmen terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saudara-saudari, kerap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa. Demi Tuhan yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.
tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama, rohaniwan Katolik. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini Anda diberi kepercayaan dan tugas yang harus dilaksanakan sebagai pelayan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sering dikatakan bahwa setiap kita dianugerahi sepasang telinga kiri dan kanan dan hanya ada satu mulut. Itu berarti kita hendaknya harus mendengarkan 2 kali lebih banyak dari berbicara. Terinspirasi dari bacaan suci hari ini, Nabi Yesaya mengakui bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya lidah seorang murid supaya dengan perkataannya ia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang nabi. Hal utama di sini adalah selalu mendengarkan firman Allah sebanyak-banyaknya sehingga saudara selalu terinspirasi untuk dengan bijak dapat melayani masyarakat secara baik dan benar. Sebagai orang Katolik, kita sedang bersiaran bersama dalam pekan suci dan Triduum Kudus akan dimulai besok. Bacaan Injil dalam 3 hari terakhir menyebut satu karakter manusia dalam diri Yudas Iskariot. Kita semua tentu tahu seperti apa sepak terjangnya. Maka hendaknya kita fokus pada pribadi Kristus yang rela setia sekalipun harus menderita dan wafat demi penebusan kita. Bapak dan Ibu akan segera memasuki lingkaran pelayanan yang penuh kasih. Seperti Kristus yang mengasihi kita tanpa batas, maka baiklah saudara-saudari yang dilantik ini hendaknya bekerja dengan cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Marilah kita bersama memohon berkat untuk tugas dan pelayanan Anda. Tuhan bersama. Semoga Anda sekalian dalam seluruh tugas dan karya pelayanan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya rohaniwan Kristen Protestan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan janji yang telah saudara-saudara ikrarkan, maka hari ini di hadapan Tuhan dan semua orang yang hadir, saya selaku hamba Allah mengukuhkan saudara ke dalam jabatan pelayan umum dalam jabatan masing-masing sesuai masa bakti sebagaimana tercatat pada surat keputusan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kerjakanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya
dalam kesetiaan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan, sambil berpegang pada firman-Nya menurut kitab Kolose 3 ayat 23 dan Yesaya 41 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Arahkanlah pandanganmu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. Yang pertama oleh perwakilan pejabat yang telah mengucapkan janji, Saudara Ambrosius Kodo Esos MM. Saudari Dr. Randa Flori R. Wisan MM. Selanjutnya oleh para saksi, Saudara Kosmas D. Lana SH MSI. Saudara Dr. Gigi Mindo E. Sinaga MKes. Selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Kata-kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 27 bulan Maret tahun 2024, saya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan ini resmi melantik saudara-saudari Enderina Sintice Laiskodat SPMSI dan kawan-kawan 27 orang. NIP 1971 070 71 997 03 2008. Pangkat Bawahan Ruang Pembina Utama Muda 4C, yang dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816-20/BKD-3.2 tanggal 26 Maret 2024 diangkat dikukuhkan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kiranya Tuhan bersama kita, Kupang, tanggal tersebut di atas kami lantik, Ayodhya Gelapalke SHMDC. Pelantikan selesai, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat sipil TNI Polri, bahagian pimpinan insan pers dan media, Ibu Bapak undangan yang saya hormati. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sehat selalu bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur karena kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi yang sehat dalam mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan perayaan Jumat Agung dan merayakan Paskah bagi semua umat Kristiani, serta selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim. Mari kita merajut semangat kebersamaan dan persaudaraan untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, transformasi telah menjadi ciri khas dari sebuah organisasi, khususnya organisasi modern, termasuk lingkungan birokrasi, agar dapat bertumbuh dan berkembang lebih dinamis di era yang kompetitif dan disruptif seperti ini. Peralihan implementasi pejabat merupakan bagian dari transformasi organisasi dan sumber daya manusia untuk memperkuat efektivitas dan peningkatan kinerja suatu organisasi. Dalam kerangka peningkatan organisasi birokrasi, pemerintah melalui Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Permen-Pan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Manajemen talenta ini merupakan upaya
untuk mendorong pengembangan karir berbasis merit system. Semua yang akan atau telah memiliki jabatan dalam kurun waktu tertentu harus melaksanakan uji kompetensi berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan akan muncul birokrat yang kompeten, inovatif, dan berintegritas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintahan. Selain daripada itu, manajemen talenta seperti ini diharapkan akan menghasilkan perjenjangan karir profesional dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang manajemen talenta pegawai negeri sipil dan lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya peraturan ini, semua ASN yang ikut Pemprov NTT kiranya dapat berperan secara optimal dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati, momentum pelantikan dan pemanggilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pertama yang kita lakukan pada hari ini adalah salah satu upaya Pemprov NTT untuk menjaga konsistensi mengelola organisasi pemerintahan yang profesional dan berkiblat pada semua meritokrasi dan birokrasi. Bapak Ibu yang dilantik adalah pimpinan perangkat daerah dan pejabat pimpinan tinggi pertama yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan untuk memajukan provinsi NTT yang kita cintai bersama. Melalui kepemimpinan mereka, organisasi birokrasi telah berjalan melewati berbagai baik tantangan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Hari ini saudara-saudara dilantik, ada yang kembali dipercayakan mengemban jabatan pada perangkat daerah yang sama seperti sebelumnya, namun ada juga yang diberikan tanggung jawab baru untuk memimpin di tempat atau perangkat daerah yang baru. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat jabatan secara positif sebagai sebuah medan pengabdian dan pelayanan sebagai seorang ASN. Jabatan apapun yang dipercayakan adalah amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga ini merupakan kepercayaan dari pimpinan kepada saudara-saudara agar dapat mengaktualisasikan diri secara optimal. Proses penempatan dan penempatan jabatan ini juga telah dilakukan sesuai dengan amanah regulasi yang ditetapkan. Saya berharap kepada saudara-saudara yang dilantik pada jabatan yang sama maupun pada jabatan yang baru agar tetap profesional, kreatif, inovatif, dan berintegritas. Bangunlah semangat kerja kolaboratif baik secara internal maupun eksternal dengan perangkat daerah lain, dengan kabupaten kota, mitra kerja, serta kementerian lembaga atau pemerintah pusat. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh daerah ini yang menuntut kita untuk bekerja lebih optimal, seperti penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, stunting, tindak pidana perdagangan orang, inflasi daerah yang masih tinggi, antisipasi cuaca ekstrim, ketersediaan benih atau bibit pertanian, perkebunan, serta optimalisasi berbagai potensi sumber daya alam kita, termasuk juga aset untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya mengajak semua pimpinan perangkat daerah untuk menggunakan segala potensi yang kita miliki dan bekerja dengan hati untuk membangun daerah yang kita cintai. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak bekerja lebih keras dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi di atas. Kita harus mampu mendaya-gunakan anggaran yang tersedia dengan target output dan outcome yang jelas, terarah dan terukur. Jangan terlalu membuat anggaran untuk pertemuan dan rapat tanpa menghasilkan solusi. Ini juga pesan langsung Bapak Presiden kepada kita semua. Kita juga mesti kreatif dalam mencari sumber pendanaan, baik dari mitra, CSR perusahaan, dan tentunya
pemerintah pusat. Mental yang penting saya sudah bekerja tidak individual, karena mental seperti ini mendorong kita bekerja ala kadarnya dan bersifat seremonial ataupun rutinitas belaka. Jangan pernah ragu untuk terus menjalankan manajemen pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara berbagai talenta dan organisasi yang saudara-saudara pimpin agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja setiap orang dari waktu ke waktu. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada ini. Selamat dan profesional kepada para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik hari ini dan kepada saudara-saudara agar memimpin setelah terima jabatan setelah proses audit oleh inspektorat. Mari terus bersinergi untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan karya kita. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat dan sejahtera. Terima kasih. Salam sehat. Doa bersama oleh Pendeta Dr. Sarinda A. Bisek, MSc. Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah yang bertahta di atas langit dan bumi, sebagai insan beriman, kami mengangkat syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau tidak saja menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan ini, tapi kami percaya bahwa Allah sendiri yang berkenan untuk menaruh potensi yang ada pada diri kami, untuk kami kembangkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat dalam kehidupan. Hari ini kami semua bersuka cita karena Tuhan boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Tuhan ada dalam peristiwa yang terhormat ini, yaitu pelantikan dan pengukuhan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memperhadapkan kepada kami para abdi-abdi Allah yang akan melayani dalam pelayanan umum mereka menurut pembidanan masing-masing. Tuhan yang memilih mereka. Tuhan juga yang mengutus mereka untuk ada di tengah komunitas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan karena Tuhan yang memilih dan yang mengutus, kami sungguh percaya Tuhan mengaruniakan kepada mereka hikmat agar di dalam memimpin mereka tidak khawatir, takut apalagi gentar, sebab Roh Allah ada bersama-sama dengan mereka. Roh kebenaran itu menuntun mereka untuk berkata-kata, bahkan juga bertindak yang benar. Bahkan Roh Allah yang sama juga menuntun mereka untuk berkarya melalui fungsi mereka masing-masing bagi kepentingan banyak orang. Hindarkanlah mereka dari kepentingan-kepentingan pribadi atau upaya-upaya yang mencelakakan kehidupan banyak orang. Berilah mereka hikmat di dalam Tuhan sendiri, agar segala sesuatu yang mereka kerjakan benar-benar didapati sebagaimana pekerjaan sebagai seorang hamba Allah di tengah-tengah masyarakat. Dan jika mereka mengerjakan itu sebagai seorang
maka tentu buah-buah pekerjaan mereka akan dinikmati oleh banyak orang. Para abdi Allah yang dilantik dan dikukuhkan pada saat ini adalah kaum yang lemah dan terbatas. Tapi karena Tuhan yang memilih mereka, roh itu Tuhan taruh di dalam diri mereka masing-masing. Buatlah mereka kuat untuk melangkahkan kehidupan mereka melalui tugas tanggung jawab dan pengabdian mereka masing-masing. Biarlah di masa-masa di mana kami menyongsong perayaan Jumat Agung dan Paskah, membawa mereka untuk melihat keteladanan pada diri Yesus Kristus. Mereka tidak khawatir atas berbagai tantangan dan bencana. Biarlah kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan memberi semangat dan hidup baru bagi saudara-saudara kami ini untuk mempersembahkan seluruh pengabdian mereka demi hormat dan demi menjadi berkat bagi Nusa Tenggara Timur. Saat ini juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, secara khusus pemerintah di Nusa Tenggara Timur. Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur dan jajarannya, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah yang menuntun mereka, hikmat Tuhan yang meliputi mereka, agar buah-buah pelayanan, karya dan pengabdian mereka benar-benar menjadi berkat. Keluarga para abdi-abdi Allah ini kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya keluarga adalah support system bagi pengembangan hidup para abdi Allah dalam melakukan yang terbaik, baik di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan masyarakat. Kami memohon berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan, agar apa yang kami kerjakan dipandang baik dan benar, karena Allah Tuhan sendiri yang menguasai kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami kasih, demikian rangkaian acara pengukuhan, pelantikan dan pengambilan janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada sore hari ini. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Pemberian ucapan selamat dan foto bersama Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pejabat yang telah dilantik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, mohon rekan kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disilakan menempati tempat di depan. Kami menaruh hormat kepada pejabat yang telah dilantik. Para rohaniwan dan saksi disilakan untuk foto bersama. Baik, mohon izin karena tempatnya terbatas, kalau bisa kita 2 sesi foto. Pertama mulai. Mungkin Pak Karo Hukum mohon izin mungkin sesi kedua saja. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sesi pertama selesai. Selanjutnya sesi kedua, kami silakan.